walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kira-kira birrul walidain ini ada perlu penjelasan, tahu saja sudah. Pokoknya berbuat sesuatu berlaku seorang anak pada orang tuanya dengan kelakuan yang sangat bisa kita lihat berbuat baik menyenangkan. Tapi kalau kita mendengar sekarang, kalau mendengar berita sekarang ini apa yang dikatakan Rasulullah ini, banyak orang sekarang bukan lagi berbuat apa namanya, bahkan ada yang gara-gara minta tukarakan motor, sepeda motor, orang tuanya kada mau minta, diambilnya kapak maksud kita ya, itu yang baru kita tahu bila beda ya, bila beda. Birrul walidain adalah termasuk afdal amal ibadah dosa kita yang utama, yang paling utama nomor 2 setelah salat adalah birrul walidain. Kemudian sahabat ini bertanya, kalau yang tadi ayu amalin afdal, bahasa kitanya amalan yang paling baik, yang paling bagus. Nah, kalau berbicara masalah birrul walidain ini bahasanya tuh ini birrul walidain itu orang mungkin berpikir ini orang tua masih hidup. Sekarang kalau orang tua sudah kada ada, kayak apa birrul walidain bisa? Birrul walidain itu bukan berarti waktu orang tua kita masih ada atau masih kedua orang tuanya masih ada atau salah satu masih ada. Bahkan birrul walidain itu setelah beliau ini meninggal dunia, birrul walidain tetap kita lakukan. Lalu bagaimana berbuat birrul walidain setelah orang tua kita meninggal dunia? Birrul walidain setelah orang tua kita tidak ada, yang paling mudah, yang paling nyaman dilakukan, yang paling mudah dikerjakan ialah yad'ulahu. Rasulullah kan menjawab doa adalah iqata amalu, bila pati anak Anda putuslah amalnya illa sampai selesai kecuali 3 macam. Di antara artinya waladun salihun yad'ulahu, seorang anak yang saleh yang selalu mendoakan, inilah yang menjadi amalan ibadah orang tua kita. Jadi kita sebagai seorang anak, kalau orang tua kita sudah tidak ada, kita jangan lupa berdoa, Allahumma firli dunubi wa liwalidayya. Ya kan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kesalahan dan kedua orang tua. Jadi kita jangan sampai putus setiap hari. Ini berapa kali kita berdoa? Ya kan, kalau kita mendoakan 5 kali, mungkin ini masih sedikit lagi. Dapat sedikit karena beban orang tua kita itu kalau menurut di dalam bahasa Al-Quran itu, orang tua kita maksudnya ibu itu aslinya di dalam Al-Quran wahdan ala wahdin. Apa arti wahdan ala wahdin? Perjuangan, kesusahan di atas segala macam kesusahan. Tidak ada sesuatu yang paling berat selain daripada orang tua kita yang mengandung kita waktu di dalam perut. Coba bayangkan kita, kalau orang tua kita tuh kadang-kadang belum lagi besar kandungannya sudah positif. Orang tua kita ini adalah bahasa kitanya positif, sudah mengandung, sudah hamil, makan, kadang-kadang makan, kadang-kadang mau ada bibi dia dengan itu hamil, aduh buka mata ada kadang-kadang melihat matahari, aduh hamil itu macam-macam. Sehingga dikatakan mengandung itu adalah sesuatu wahdan ala wahdin, bahasa kitanya perjuangan, keberatan yang luar biasa, berat dan luar biasa. Jadi kalau kita mendengar wahdan ala wahdin, kita itu mendoakan ya Allah, ampunilah doa itu, doa kedua orang tua 5 kali itu pasangan sebaik ini. Kalau bisa sebanyak-banyaknya, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua, ya Allah, curahkan rahmat di dalam kubur, ya subhanallah. Dan ini Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 4 menceritakan tentang orang tua kita atau orang yang berada di dalam kubur. Imam Al-Ghazali mengatakan orang di dalam kubur itu ibarat Imam Al-Ghazali itu kalgharib. Kalau bahasa kita ya, orang baru terjebur, orang baru jatuh ke dalam sungai.
pada dasar hendak minta tolong lawan orang ada di tabing, ada di berdua kitanya. Kalau misalnya dia jatuh, kalau di atas ya, kalau dia di dalam dalam sumur atau di laut, dia begini tangannya dah. Tidak apa artinya apa isyaratkan minta bantuan, minta tolong. Di bawah Ghazali bawa bapak orang di dalam kubur namanya. Sakit memerlukan yang bantuan. Siapa yang bisa kau menolong di dalam kubur? Siapa yang bisa kau ada dalam kubur? Apa yang bisa kita kan bisa berbuat apa-apa lagi? Kawalan dari duit kena kawal lagi, kawalan itu parakan makanan kena kawal lagi. Tapi apakah bisa kita untuk berbuat baik di kubur? Bisa. Bagaimana caranya? Yad'ulahu. Doakanlah. Yad'ulahu itu bahasa kita ya selalu mendoakan. Waladun salihun yad'u lahu. Seorang anak yang saleh yang selalu mendoakan. Bila selalu mendoakan berarti besokan mendoakan, subuh mendoakan, kawaya mendoakan, pahit nyaman mendoakan, pahit sakit mendoakan, yang kapan-kapan saja kita jangan lupa dengan kedua orang tua kita. Nah, ini dalam hadis nomor 2 setelah salat. Dan mendoakan orang tua kita, ya kalau ada waktu baguslah ziarah ke kuburnya ya, karena kita disuruh ziarah kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum sabiqun la insyaallah ya kan. Kita doakan ya kan. Allahumma Allahumma inna rahmatahu ya Allah. Rahmatilah kedua orang tua ya Allah, berikan rahmat di kubur beliau, lapangkan mereka dari kubur surga. Ini yang ya Nabi setelah salat lima waktu, tak boleh ambil yang kedua birrul walidain. Sahabat ini bertanya lagi yang kedua, dan dua kali suatu kali. Tapi yang kedua ini pertanyaannya beda dengan yang dua kali tadi. Kalau tadi yang paling bagus, yang paling ambil, yang paling disenangi oleh Allah. Ayo amalin afdalu ini. Amal apa yang paling bagus, yang paling disenangi oleh Allah SWT. Katakan as-salatu fi waqtiha. Yang kedua birrul. Yang kedua ini sahabat bertanya sebaliknya, ya Rasulullah, akhir padahal kalau ayo amalin, amalan apa yang paling afdalu indallah, dibenci, dimarahi, disayang gitu. Yang paling dibenci apa? Rasulullah menjawab al-isyrak, yaitu kita mengerjakan pekerjaan yang bentuknya membawa kepada kemusyrikan kepada Allah. Ini termasuk amalan yang paling berat. Karena Al-Quran mengatakan wa may yusyrik billah faqad harrama alaihi jannah. Saking Allah SWT bencinya, marahnya, tidak senangnya dengan Allah, Allah mengatakan siapa yang berbuat kemusyrikan, kata Allah apa? Diharamkan baginya itu mencium angin surga. Ya, haram masuk surga, mencium angin surganya. Bagaimana ini? Dan sinilah birrul. Kan dia bertanya dan demikian, Nabi itu banyak mainan. Ujar Nabi kayak akhir zaman umat itu beisukan beiman, kamarian kafir. Beisukan kafir, kamarian beiman, kan berarti dia alamatkan ada lawan orang kafir, kan ada lawan kita. Diperingati lawan kita bahwasanya kita ini jangan sampai di dalam hati kita ini ada sesuatu penyakit yang namanya al-isyrak billah, musyrik, percaya kepada Allah. Dan ini keyakinan, ini akidah. Sekarang ini kita bisa ya sembahyang ya, puasa ya, segalanya iya, tapi ternyata ada kemusyrikan di dalam dirinya. Maka oleh karena itu ulun sangat sekarang itu kenapa ulun sangat kada katuju sembahyang nang berjarang. Ulun padahal masalah sembahyang rapat jarang itu benaran muslim sudah sama dalam hadis ini kada wajib, ini sunat. Kalau kita sembahyang itu jarang ada apa-apa, sembahyang biasa rapat juga kada
Akhirnya bisa nelayan juga terjadi silakan penularan kado jadi. Iya tak ada pertama ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia ada tak anak kedua di Allah Taala juga. Coba bila ia diparasakan tidak akan terjadilah bahasa kita aja tuh fitnah tanpa fitnah dipadahkan tamgering ini membawa ia gering supaya jangan ada terjadi fitnah jauhkan tak ada ini. Di sini ujung kayak itulah seandainya tiba sikit ada kata apa namanya COVID, ya apa sikit dia ada kata COVID selamat lain. Jadi dah ada kulit apa sikit itu orang tak ada COVID akhirnya positif sudah. Sekarang kalau kita dikada tahu, ini kita di saudara ada beberapa orang siapa di sini dalam kata COVID kita ada tahu. Lalu kenapa? Jangan bermarah-marah kalau tidak ada COVID. Berarti kita tuh berpersangka buruk di masjid ini akan terjadi sesuatu bencana yaitu penyakit. Maka Nabi membedakan masjid ini adalah masjid yang paling disayangi oleh Allah. Tempat yang paling mulia di dunia adalah masjid. Tempat yang banyak menurunkan rahmat adalah masjid. Ya kan? Bahkan ada hadis tiga di antara pekerjaan yang dilindungi oleh Allah. Pertama, orang yang berangkat datang ke masjid dijamin oleh Allah aman. Ada hadisnya. Sahih. Orang yang berangkat jihad fisabilillah dijamin oleh Allah aman. Ya kan? Asal dengan niat apa segalanya. Ya. Dan ketiga orang pergi haji. Dan dalam hadis Aisyah mengatakan diulang lagi. Kata Aisyah itu bertanya tentang masalah tahun. Ya, alhamdulillah sekarang tahun ini diketahui sebagai kayak COVID ini menjadi dia banget tahun tapi beda. Kalau tahun itu dahsyatnya luar biasa. Aisyah itu mengatakan Rasulullah mengatakan innahu adabun. Itu adalah suatu adab. Wa innahu rahmatan lil mu'minin dan itu adalah menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Dan Rasulullah ini hadisnya panjang. Rasulullah mengatakan seandainya di suatu kampung itu ada terjadi suatu penyakit yang banyak tahun, kamu yang berada di kampung itu kada boleh meninggalkan kampung itu. Kamu harus berada di sana. Orang luar kada boleh masuk ke kampung itu. Lalu orang di kampung itu begadaan sebenarnya kada boleh. Kalau kamu meninggalkan ujian Nabi sebagaimana kamu berada di medan perang kamu lari kada boleh. Medan perang atau bilang medan perang hidup mati apa saja sudah kada boleh tinggalkan kada boleh. Sama itu orang kena penyakit di kampung di keadaan kita jangan kemana-mana. Maka kita takutan dari akan jalan. Lalu bagaimana kata? Kamu tinggal di sana,
jadidu ibadaku, jadidu ibadaku, jadidu ibadaku. Kaifa jadidu ibadana ya Rasulullah? Ya Rasul, bisa kita jaga ibadah kamu, perbaharui ibadah kamu, perbaharui ibadah kamu, jangan ibadah pisau parah, asal terus sampai tumpul. Kaifa jadidu ibadana ya Rasulullah? Kayak apa? So kita pak ibadah, menghajari ibadah, menajaki ibadah apa? Menjadi paksi, banyak-banyak menjadi. Tidak akan terjadi kematian di dunia ini kecuali karena Allah, pasti. Tidak akan ada yang mengadai sesuatu dalam diri kita ini, pasti. Bila ya kita takutan dengan sesuatu, itulah yang disebut namanya penyakit. Apa penyakitnya? Takutan lawan makhluk penyakit. Dan ini kadang-kadangnya, kadang-kadang bahasa kita aja ada kawa kayak punya penyakit. Kalau darah tinggi, kawa cik A. Kalau kolesterol, kawa cik A. Kalau apa namanya diabetes, kawa cik A. Kawa diketahui ada gerakan jantung, pemeriksaan darah kabar jantung. Tapi kalau khauf lawan Allah, kawa lawan cik A, ya kan? Coba aja dulu nilainya kayak itu tadi, ya ada takutan lawan sesuatu kita kada boleh lah kita takutan lawan Allah ada. Sehingga Jirudun dalam kisah salat berjamaah ini sengaja udah tulis paling atas baca di muka dia. Ittaba ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat. Yang terakhir nomor apa? Walam yakhsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid itu orangnya pertama man amana billahi wal yawmil akhir. Beribadah Allah, beribadah hari kiamat. Artinya apa? Rukun iman itu atap. Ya Allah, yang terakhir percayalah hari kiamat. Termasuk di dalam itu kadar baik, kadar jahat datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dan rukun iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi dan rasul. Ya kan? Beriman kadar baik, kadar jahat. Terakhir beriman dari hari kiamat. Kalau percaya kadar baik, kadar datang dari Allah, kenapa kita takutan dengan sesuatu? Sesuatu itu di tangan Allah. Bukan sesuatu itu jalan sendirinya, tidak akan bisa. Jadi sebuting ini udah satu ayat dalam kalimat kita bayang bahwa saja wan amana billah, bila takutan itu udah rusak imannya. Percaya kada percaya lawan kadar dan kadar di tangan Tuhan. Rusak udah rukun iman. Jadi jangan ibarat rukun iman itu sebuting udah rusak. Apa rusaknya? Yaitu kada percaya lawan kadar dan kadar. Wa aqama shalah ya sampai yang dia batas zakat bayar zakatnya. Yang kedua walam yakhsha illallah. Rusaknya. Kenapa dia ada takutan? Padahal kita kan boleh takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah ayat menceritakan itu usaha dan ikhtiar. Usaha ikhtiar itu usaha ikhtiar dan disuruh kayak kalau saya disuruh bila kita lapar makan. Kenapa? Karena pada lapar makan ini dan menjadikan kita kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba oleh Allah taala sebabnya lewat makan. Kita garing, berobat, itu disuruh, ya kan? Tapi kalau kita berikhtiar kayak tadi ikhtiarnya supaya jangan ada berjauh-jauh, pasti ya. Ternyata ada orang tidak pernah pas-paskan, tidak pernah salaman, tidak pernah diurang banyak, tahu-tahu sebulan diisolasi. Gimana caranya? Kayak apa terjadi? Sinilah kita. Dan ini jangan dianggap inti menjerulun penyakit ini biasa-biasa saja. Tapi bila yang kita salah menyikapi sampai menjadikan akidah kita rusak, bahaya. Nabi mengatakan kalau kamu sabar, kalau kamu berharap rahmat Allah Taala, ternyata kamu diberi pahala mati syahid. Alhamdulillah untuk Badar mati syahid. Ada ini kada ya, kita disuruh takutan kalau kena penyakit, akhirnya takutan kalau mati. Sebenarnya kita pasti mati. Dan bisalah kita ini mati. Ampun kata Allah mematikan kada bisa. Bisalah kita selamat walaupun dengan acara bagaimana, kada bisa. Dan ini terbukti. Sudah kada pernah lapas masker, sudah kada pernah diurang gajah. Ya kalau kada pernah bersalaman bila bertemu ini, yang
dulu ada melarang orang pakai masker. Bagus, ada apa-apa. Coba ingat, kita ada sesuatu yang lebih daripada itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, bahasa kita aja, ya Allah, aku berlindung dari segala apa yang Engkau jadikan. Dan ini 1400 abad yang tahu sudah seorang orang bacakan apa? Baca karena sesuatu yang dijadikan Allah Taala ini ya Allah Taala akan pada tidak akan terjadi. Baca 3 kali Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un wa la bisabab wa wasabil alaih. Jadi pakai masker tapi baca doa ini juga. Ya kan? Ada berpemaskaran, dua ini aman aja juga. Bermasker tapi kan simbulaan ada bahaya. Bahaya. Jadi kita ini harus, dan ini kita coba lihat, hadap tulang berjalan, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, supaya selamat berjalan. Dan dijawab oleh malaikat, dijawab oleh Allah langsung kubita ya kan, ikam kutubakan, ikam kutulu, ikam musalamatakan dan sebagainya. Begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Nah, kita ada guring aja ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, guring kita. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika abu. Bebas dah. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, serahkan diriku lana. Benar. Kita ini udah terguring. Pampijit banyak hari, ya macam-macam banyak. Kita diguring untuk bertaharat. Hidung berbukaan, telinga berbukaan, tidak masuk apa dalam telinga kita. Tapi Allah melindungi, dijaga, kita dijaga. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita di sinilah jaga. Hati-hati yang berdua tadi, jangan sampai musyrik dengan Allah. Jangan takutan dengan makhluk, tapi takutanlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat Rasulullah, ya kan? Dan dibacakan. Yang kedua, pujian Nabi, dosa dan paling dalam pada hukum berbuat berburhaka kepada kedua orang tua. Jadi dalam hadis ini sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Mu'adz bin Jabal. Wan bin Jabal dia oleh Mu'adz sini kepada al-I'lam. Sini dulu. Dapat ingatlah kamu. Pertama, jangan sekali-kali kamu berbuat musyrik kepada Allah. Sekalipun kamu diancam akan dibunuh, sekalipun kamu akan dipenggal kepadaku, kamu jangan jadilah orang yang musyrik. Ujian dulu kita ini hanya ujian sedikit. Apa ada kaidah kita ini yang paling dahsyat lagi daripada corona ini apa? Dajjal. Wah, Dajjal ini dan ini kita akan datang ya, akan datang Dajjal ini. Jadi ini termasuk bagian dari kita ujian kayak apa Dajjal yang datang itu. Maka baru ceritanya Dajjal itu datang ya, dunia ini dia miskin luar biasa. Kelaparan di mana-mana. Wah, pokoknya ekonomi di dunia ini rusak seberantakan. Dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan situasi yang sangat buruk, datanglah Dajjal. Padahal sudah meriukan kelaparan, meriukan karena berduitnya, meriukan macam-macam meriakan di mana segala. Datang Dajjal membawa minuman, datang Dajjal membawa makanan, datang Dajjal membawa duit. Ayo Dajjal, siapa nak kelaparan ada makan, ayo dia ambil
jihad fisabilillah paling jabat. Yang paling besar itu adalah berani mengatakan ya Allah kalau kecuali. Dan resikonya iya kan? Kenapa Imam Syafi'i dipenjara oleh Harun Rasid? Karena beliau mengatakan ya Allah, inilah hukumnya Harun Rasid. Harun Rasid karena menerima apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dimasukkan ke dalam penjara, mati di penjara. Apa? Imam Ahmad bin Hanbal, ya kan, Al-Bashar di Mesir, ya kan, beliau setiap pagi dicambuk, ya kan, bahkan pada suatu hari waktu dicambuk, putuslah tali celananya, tali selawarnya pakai, akhirnya ulur, tapi tidak ada yang makan, katakan ikat, naik sendiri celananya. Ada orang tua katakan, bahasa kita aja kan jadi tertelanjang gitu. Meninggal karena berani mengatakan siapa yang berani mengatakan inilah jihad fisabilillah. Kita bukan harap mencari popularitas, bukan harap mencari ujaran dari harga diri, bukan harap berkorban. Inilah qulil haqqa walau al-haqqu bir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wallahu ahaqqu an takhsha in kuntum mu'minin. Ada Ustaz jalan. Wallahu ahaqqu an takhsha. Allah lah yang paling berhak kita takuti. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. Jadi di sini tercoba. Kalau kamu ujung-ujung beriman, takutlah kamu kepada Allah. Bila jangan ada takutan kepada Allah, takut kepada Allah. Berarti kada ujung-ujung beriman. Biasa kita aja beribadah, tapi kan beribadah. Bila beribadah itu beda negangan apa ya? Negangan itu katakan dia tanah ditampak ya Allah. Jangan kita jangan jadi orang beriman, jadi orang yang beriman ujung-ujung. Wallahu ahaqqu an takhsha. Ya kan, in kuntum mu'minin. Allah lah yang berhak kita takuti kalau kamu benar-benar orang yang beriman. Dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah. Dalam surah ini, dalam surah Al-Nisa ayat 59 juga demikian. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa amru minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Katakanlah kamu itu bila pada perselisihan, ada terdapat pendapat yang berbeda antara kalian, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. In kuntum tu'minu billahi, kalau kamu ujung-ujung beriman, dzalika khairul wa ahsanu ta'wila. Ayat 59 surah An-Nisa komplit salam bantan. Demikian jangan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasul ditata. Boleh. Kenapa sampai dipotong? Ini yang jadi pertanyaan. Mau diapakan Quran? Dia kan beriman kan? Kalau kamu beriman kenapa dipotong? Kalau kamu beriman kembalilah bacalah Al-Quran, ya Al-Quran, ya telah hadis Rasulullah. Dzalika khairul wa ahsanu ta'wila. Kalau boleh kita simpulkan, yang paling dikhawatirkan oleh diri kita kalau kita ini mati kan baik. Ini yang paling kita takutkan. Kalau mati ada berduit, ada apa-apa datang kita akan mengumpul duit juga. Mati kita ada besi harta apa-apa, ada apa-apa aja. Yang penting mati itu beriman. Tapi kalau kita mati sugih, mati kita kaya, mati segala-galanya, namun ada beriman, ada artinya hidup kita. Kita tidak punya apa-apa, ada sesuatu yang kita miliki. Miskin hanya dari kisah mulai lahir sampai meninggal dunia, tapi punya iman. Kita ada harga diri di sisi Allah. Apalagi kita beramal, kita beribadah, kita jadi orang yang saleh, kemudian kita pulang beriman. Alhamdulillah. Kita ya nanti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan apa yang perlu disampaikan, ulun ini kada bawa anak-anak, apa yang perlu disampaikan ini ayatnya, apa yang perlu disampaikan ini hadisnya. Ulun kan orang yang kada mengerti. Dan para Rasulullah paling baik sampai ya